Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang aplikasi komputer perpajakan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Naura Dirbianti Nasyawara, dan ada 3 rekan saya, yaitu Safira, Rosina, dan Nita Yuli. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dan pengertian ESPT PPh orang pribadi. ESPT Surat Pemberatan Pajak, PPh Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah sebuah aplikasi komputer yang dikembangkan untuk memfasilitasi wajib pajak individu dalam mengisi, mengajukan, dan menyampaikan lapor pajak penghasilan mereka secara elektronik. ESPT orang pribadi merupakan bentuk digitalisasi dari proses pelaporan pajak penghasilan individu yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dengan menggunakan formulir SPT PPh orang pribadi. Aplikasi ESPT PPh orang pribadi dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaporan pajak. Dalam aplikasi ini, wajib pajak dapat mengisi data dan informasi yang diperlukan secara elektronik, menghitung pajak yang harus dibayarkan, serta mengajukan laporan pajak tersebut secara online kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat penggunaan aplikasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Penggunaan aplikasi ESPT PPh orang pribadi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pelaporan pajak. Dengan mengisi dan mengajukan laporan secara elektronik, individu dapat menghemat waktu, tenaga yang sebelumnya dibutuhkan untuk pengisian manual. Kedua, meminimalkan kesalahan. Aplikasi ini dirancang dengan fitur perhitungan otomatis dan validasi data yang membantu mengurangi kesalahan dalam pengisian laporan pajak. Hal ini dapat menghindari sanksi atau masalah yang mungkin timbul akibat kesalahan pengisian data. Yang ketiga, mempercepat proses pengajuan. Dengan menggunakan ESPT PPh orang pribadi, individu dapat mengajukan laporan pajak secara online dengan cepat dan mudah. Hal ini mengurangi keterlambatan dan mempercepat proses verifikasi serta pemrosesan laporan oleh Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya, meningkatkan akurasi perhitungan pajak. Aplikasi dilengkapi dengan fitur perhitungan otomatis sehingga individu dapat memastikan bahwa perhitungan pajak yang dilakukan adalah akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dan yang terakhir, kemudahan akses dan menyimpan data. Dengan ESPT PPh orang pribadi, individu dapat dengan mudah mengakses dan menyimpan data laporan pajak mereka secara elektronik. Hal ini memudahkan individu dalam mencari dan mengelola informasi pajak mereka di masa yang akan datang. Selanjutnya, manfaat penggunaan aplikasi ESPT PPh orang pribadi. Yang pertama, efisien waktu dan tenaga. Individu dapat menghemat waktu dan tenaga dalam pengisian, pengajuan, dan pengiriman laporan pajak mereka. Proses elektronik mempercepat dan mempermudah akses serta pengelolaan data. Yang kedua, akurasi dan validitas data. Dengan fitur validasi data, aplikasi ini membantu meminimalkan kesalahan pengisian yang umumnya terjadi dalam proses manual. Hal ini meningkatkan akurasi dan validitas data pajak yang dilaporkan. Yang ketiga, transparansi dan kepatuhan pajak. Penggunaan aplikasi ini dapat meningkatkan transparansi sistem perpajakan, mengurangi potensi kecurangan, dan mendorong individu untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Yang keempat, peningkatan layanan pemerintah. Aplikasi ESPT orang pribadi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada individu dalam hal pelaporan pajak. Individu dapat mengajukan dan memantau status laporan mereka dengan mudah serta mendapatkan informasi yang diperlu melalui aplikasi tersebut. Dan yang terakhir, penghematan biaya dan lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas dan proses manual. Penggunaan aplikasi ESPT orang pribadi juga berkontribusi pada penghematan biaya dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Komponen yang terdapat dalam aplikasi ESPT orang pribadi. Aplikasi ESPT orang pribadi pada umumnya terdiri dari beberapa komponen yang berperan dalam memfasilitasi proses pelaporan pajak. Berikut adalah komponen-komponen yang umumnya terdapat dalam aplikasi ESPT PPh orang pribadi secara lengkap.
Yang pertama, halaman utama dashboard. Halaman utama aplikasi ESPT orang pribadi merupakan tampilan awal setelah Anda masuk ke aplikasi. Biasanya halaman ini menyajikan informasi penting seperti status pelaporan, penyingkatan jatuh tempo, dan tautan ke fitur-fitur penting lainnya dalam aplikasi. Yang kedua, pengisian data integritas. Komponen ini memungkinkan Anda untuk mengisi data termasuk nama, alamat, nomor pokok wajib pajak NPWP, dan informasi lain yang diperlukan untuk identifikasi Anda sebagai wajib pajak. Yang ketiga, pengisian data pajak. Bagian ini memungkinkan Anda untuk mengisi data pajak yang relevan seperti pendapatan, pengurangan, dan informasi yang lainnya. Selanjutnya, perhitungan pajak otomatis. Fitur ini akan menghitung secara otomatis jumlah pajak yang harus Anda bayarkan berdasarkan data yang telah Anda masukkan. Dengan adanya fitur ini, Anda dapat melihat dengan jelas jumlah pajak yang harus dibayar. Verifikasi data. Komponen ini memberikan dan memvalidasi data yang Anda masukkan dalam aplikasi. Verifikasi ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan data yang Anda laporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengajuan laporan. Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengajukan laporan pajak penghasilan yang telah Anda isi dan verifikasi setelah pengajuan dilakukan. Laporan akan dikirim secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak. Lalu, riwayat dan penyimpanan laporan. Bagian ini menyimpan riwayat laporan pajak yang telah Anda ajukan sebelumnya. Anda dapat melihat dan mencetak kembali laporan yang telah disampaikan. Bantuan dan panduan. Aplikasi ESPT orang pribadi biasanya menyediakan bantuan dan panduan yang menjelaskan penggunaan aplikasi, petunjuk pengisian, serta informasi lain yang diperlukan untuk memudahkan penggunaan aplikasi. Komponen-komponen tersebut dapat bervariasi tergantung pada versi aplikasi dan penyedia pelayanan. Namun secara umum, komponen-komponen tersebut mencakup fungsi dasar dalam membantu Anda mengisi, menghitung, dan mengajukan laporan pajak penghasilan sebagai wajib pajak individu. Penggunaan aplikasi ESPT orang pribadi. Yang pertama, untuk mendapatkan aplikasi ESPT orang pribadi, Anda perlu mengunjungi situs resmi dari Direktorat Jenderal Pajak atau situs resmi web dari EduCipta. Yang kedua, cari halaman ESPT orang pribadi, tipe yang mau di-download, lalu klik di. Yang ketiga, untuk aplikasi ESPT orang pribadi, setelah menemukan halaman yang sesuai, cari tautan unduhan atau instruksi untuk mengunduh aplikasi. Pastikan untuk mengunduh aplikasi yang sesuai dengan sistem operator komputer Anda, misalnya Windows, Mac, atau Linux. Yang B, proses instalasi dan konfigurasi awal. Pertama, install aplikasi ESPT orang pribadi. Setelah selesai mengunduh, buka file installer aplikasi dan ikuti petunjuk instalasi yang diberikan. Proses instalasi dapat bervariasi tergantung pada sistem operasi yang Anda gunakan. 2. Registrasi dan penggunaan. Setelah aplikasi terinstall, silakan buka database dengan cara copy. Yang ketiga, database yang ada di lokal disk E, D, atau C ESPT orang pribadi, database yang Anda inginkan di tempat lain, dan rename wajib pajak. Yang C, data orang pribadi atau wajib pajak. Nama Rama Sutejo, alamat Jalan Tajurahal nomor 12 Bogor, jabatan Direktur Keuangan, status K0, NPWP 883644148512 dan 000. Nomor telepon 08121884752. Susunan anggota keluarga, nama istri, tanggal lahir 12/01/1996, hubungan keluarga istri, pekerjaan karyawati. Daftar harta dan kewajiban. Rumah Jalan Tajurhalang yang saat ini ditempati oleh Rama dan istri, yang diperoleh pada tahun 2020 dengan harga perolehan 840 juta dan dengan kredit 7 tahun. Denda cicilan yang tersisa yaitu 530 juta dari KPR BRI cabang Bogor. Yang kedua, rumah di Jalan Raya Parung yang diperoleh pada tahun 2020
sebagai warisan dengan nilai 1.200 juta. Mobil yang ketiga, mobil SRT yang dibeli secara kredit pada tahun 2021 dengan range harga 400 juta dengan sisa cicilan 200 juta dari PT Auto Finance. Yang ketiga, mobil Honda Jazz dengan tahun perolehan 2019 dengan harga yang diperoleh yaitu 270 juta. D. Data penghasilan Tuan Rama Street Studio selama tahun 2022. Rumah Jalan Raya Parung yang diperoleh pada tahun 2022 sebagai warisan dengan nilai 1.200 juta dan dengan bukti potong 1721 A1 sebagai berikut, yaitu ini bukti potong suami istri. D. Tata dan cara tahap pengisian ESPT PPH orang pribadi. Yang pertama, connect untuk database. Koneksi database, klik menu database yang disimpan di atas. Yang keempat, login dengan menggunakan user administrator dan password 123 lalu mengisi profil identitas wajib pajak lalu klik simpan. Yang keenam, menginput data pajak atau SPT, klik buat SPT baru lalu klik dan simpan. Yang ketujuh, klik menu 1770S pada SPT, isi data di lampiran 2 terlebih dahulu. Yang kedelapan, isi bagian A untuk penghasilan pajak yang bersifat final atau penghasilan final. Jika tidak ada dapat dikosongkan lalu klik OK dan simpan. Yang kesembilan, isi bagian B untuk mengisi harta akhir tahun lalu klik OK dan simpan. Selanjutnya nomor 10, isi bagian C. Untuk mengisi hutang pada akhir tahun lalu klik simpan atau OK. Nomor 11, isi bagian D. Untuk mengisi susunan anggota keluarga klik tambah lalu lengkapi, klik simpan. Selanjutnya isi bagian A. Menginput data 1770S ke lampiran 1 lalu klik 1770S di SPT. Input bagian A untuk penghasilan dalam negeri yang tidak dikenakan PPh final atau bersifat final, lengkapi dan klik simpan. Tetapi jika tidak ada boleh dilewati. Bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, isi lengkapi dan klik simpan. 14 bagian C, isi daftar pemotong atau pemungut dari pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah, klik tambah, lengkapi dan simpan. Selanjutnya pengisian SPT Induk. Klik menu SPT, klik 1770S, klik Induk, isi data identitas, lengkapi dan klik simpan. Isi bagian A, lengkapi dan klik simpan. 17 isi bagian B, lengkapi dan klik simpan. Selanjutnya setting PTKP. Klik menu utility, lalu setting dan klik menu PTKP, klik tambah dan simpan. Setelah diklik tambah dan membuat data akan tampil seperti gambar yang tertera. Selanjutnya bagian C, lengkapi dan klik simpan. Bagian D, lengkapi dan klik simpan. Bagian E, lengkapi dan klik simpan. Bagian F, lengkapi dan klik simpan. Sampai ke bagian G, lengkapi dan klik simpan. Selanjutnya bagian kuasa, lengkapi dan klik simpan. Selanjutnya nomor 25, pelaporan SPT. Buka menu lapor SPT dan klik lapor SPT ke KPP. Klik buat file dan simpan ke folder yang diinginkan. Dan file tersebut disimpan ke KPP dengan online melalui e-filing. Kepada Rasina rekan saya telah memberikan kepada saya, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian keamanan dan privasi dalam penggunaan ESPT orang pribadi. Yang A. Perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi dalam aplikasi komputer ESPT, surat pemberitahuan untuk orang pribadi sangatlah penting. Berikut ini adalah beberapa aspek perlindungan data pribadi yang dijelaskan di dalam bagian ini. 1. Kebijakan privasi. A. Kebijakan privasi sebagai jaminan perlindungan data pribadi. B. Isi dan ketentuan kebijakan privasi yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi. Yang C. Penjelasan mengenai hak-hak penggunaan terkait data pribadi mereka. Yang kedua, penggunaan data pribadi yang terbatas. A. Penekanan pada penggunaan data pribadi hanya untuk tujuan yang ditentukan, yaitu pengajuan SPT.
dan administrasi perpajakan. Yang B, larangan penggunaan data pribadi untuk tujuan yang lain tidak relevan dengan perpajakan. Yang C, upaya untuk mencegah akses tidak sah atau penggunaan data pribadi secara tidak benar. Yang ketiga, ada keamanan data pribadi. A, penggunaan teknologi. Keamanan yang sesuai seperti enskripsi data, firewall, dan sistem autentikasi. Yang B, perlindungan terhadap ancaman cyber seperti serangan hacker atau malware. Yang C, implementasi tindakan pengamanan fisik dan elektronik untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah. Yang keempat, penghapusan dan retensi data pribadi. Yang A, ada kebijakan tentang jangka waktu retensi data pribadi yang sesuai dengan kebutuhan perpajakan dan kebijakan hukum. Yang B, prosedur untuk menghapus data pribadi yang tidak diperlukan atau telah melewati batas retensi. Yang C, penjelasan tentang bagaimana data pribadi dihapus dengan aman dan tidak dapat dipulihkan. Nomor 5, ada mitigasi risiko pelanggaran data. Yang A, implementasi tindakan keamanan yang kuat untuk mencegah pelanggaran data seperti pemantauan keamanan secara teratur dan audit internal. Yang B, penyusunan rencana respon insiden untuk mengatasi dan memberikan tanggapan untuk memberitahukan pengguna secara tepat waktu jika terjadi pelanggaran data yang mungkin berdampak pada kerahasiaan atau integritas data pribadi. Pada bagian ini, jelaskan upaya yang diambil oleh pengembang aplikasi ESPT orang pribadi untuk melindungi data pribadi pengguna. Berikan rincian tentang kebijakan privasi, tindakan keamanan teknis dan fisik yang diterapkan, serta prosedur penghapusan data pribadi yang sesuai. Sertakan juga langkah-langkah untuk mengurangi risiko pelanggaran data dan komitmen untuk memberitahukan pengguna dalam kasus pelanggaran data yang terjadi. Yang B, keamanan akses dan penggunaan. Keamanan akses penggunaan aplikasi komputer ESPT orang pribadi merupakan aspek penting dalam perlindungan data pribadi. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dijelaskan dalam bagian ini. Nomor 1. Autentikasi pengguna. Yang A. Pengguna mekanisme autentikasi yang kuat seperti kombinasi username dan password atau metode autentikasi multifaktor. Yang B. Instruksi dan pedoman bagi pengguna untuk memilih kata sandi yang kuat dan menjaga kerahasiaannya. Yang C. Pengguna kebijakan keamanan untuk. Dan yang nomor 2. Pengelola akses. Yang A. Penetapan hak akses berbasis peran yang memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses ke fitur dan data yang sesuai dengan tanggung jawab mereka. Yang B. Pemantauan dan pengelolaan hak akses secara berkala termasuk review dan pembaruan hak akses jika ada perubahan dalam struktur organisasi atau tugas pengguna. Nomor 3. Enkripsi data. Yang A. Pengguna enkripsi data saat data pribadi sedang dalam perpindahan atau penyimpanan untuk melindungi kerahasiaan dan integritasnya. Yang B. Penggunaan protokol komunikasi yang aman seperti SSLA, TLS saat data dikirimkan antara aplikasi ESPT dan server. Yang C. Implementasi enkripsi end-to-end untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah atau peretasan selama penggunaan aplikasi. Nomor 4. Sistem keamanan perimeter. Yang A. Penerapan firewall dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi infrastruktur aplikasi ESPT dari serangan luar yang berpotensi merusak keamanan data pribadi. Yang B. Pemantauan aktif terhadap aktivitas jaringan dan upaya mencurigakan dengan tindakan penanggulangan yang cepat jika terdeteksi ancaman yang mencurigakan. Nomor 5. Pembaruan dan pemeliharaan keamanan. Yang A. Pelaksanaan pembaruan perangkat lunak secara teratur untuk memperbaiki kerentanan keamanan yang mungkin ditemukan. Yang B. Pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur aplikasi termasuk pemeriksaan dan pemecahan masalah keamanan serta penghapusan atau penggantian perangkat yang tidak aman atau sudah rusak. Pada bagian ini, jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh pengembang aplikasi ESPT orang pribadi untuk menjaga keamanan akses penggunaan aplikasi. Terangkan tentang autentikasi pengguna, pengelolaan hak akses berbasis peran, pembaruan dan pemeliharaan keamanan yang dilakukan secara
secara teratur, penggunaan praktik keamanan yang baik oleh pengguna dalam menjaga. Kesimpulan. Sedangkan kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan analisis dalam pelaporan SPT tahunan pribadi melalui sistem ESPT orang pribadi, bahwa wajib pajak tersebut memiliki penghasilan di atas 250 juta per tahun dengan status PTKP K0 atau sebesar Rp58.500.000. Sedangkan kesimpulan untuk makalah penggunaan aplikasi komputer ESPT telah dikaji aplikasi komputer ESPT sebagai alat yang efektif dalam proses pelaporan dan pengelolaan pajak di Indonesia. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ESPT memberikan berbagai keuntungan bagi wajib pajak dan pemerintah. Pertama, penggunaan ESPT mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak. Proses manual pengelolaan pajak di Indonesia. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ESPT memberikan sebagian keuntungan bagi wajib pajak dan pemerintah. Pertama, penggunaan ESPT mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak. Proses manual yang rumit dan memakan waktu dapat digantikan dengan proses elektronik yang lebih efisien. Selain itu, ESPT juga meminimalisir kesalahan manusia dalam perhitungan dan pengisian formulir pajak. Yang kedua, ESPT memungkinkan pemerintah untuk memperoleh data pajak secara real time. Hal ini memudahkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pajak. Selain itu, efisiensi dalam proses pelaporan juga mempercepat pengelolaan data dan pencairan potensi penerimaan pajak. Terima kasih kami hari ini. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri kami dan banyak orang